Shalom kekasih Tuhan. Memulai sesuatu itu mudah, sangat mudah. Tapi untuk mempertahankannya itu tidak sulit. Karena kalau kita bicara soal mempertahankan sesuatu tentunya bukanlah hal yang mudah. Karena ketika kita memulai sesuatu dan kita harus mempertahankan hal itu, maka butuh perjuangan. Mengapa? Karena seringkali di tengah perjalanan kita akan menghadapi kendala, kita akan menghadapi kesulitan, kita akan menghadapi tantangan. Dan tidak sedikit orang yang akhirnya di tengah jalan itu berhenti. Tidak sedikit akhirnya di tengah jalan banyak orang yang menghentikan langkah mereka untuk menggapai sesuatu, mendapatkan sesuatu. Itulah sebabnya saudara yang kasih, hari-hari ini mungkin di antara kita pun ada yang sedang berada dalam kondisi seperti itu. Untuk bertahan, tetap percaya kepada Tuhan, bertahan untuk tetap kuat di dalam Tuhan, itu tidaklah mudah. Apalagi kita hari-hari ini sedang diperhadapkan dengan apa yang namanya ketidakpastian, wabah yang sedang dialami oleh seluruh manusia di dunia, khususnya di kita yang ada di Indonesia, dan lebih khusus lagi mungkin di kota Malang, di kota di mana saudara tinggal. Itu sampai dengan hari ini kita sedang berhadapan dengan apa yang namanya ketidakpastian. Sampai kapan? Mungkin manusia bisa memprediksi, banyak orang bisa memprediksi. Contohnya prediksi yang dilakukan atau diberikan oleh pemerintah untuk melakukan ibadah, bekerja, belajar di rumah sampai dengan tanggal 21 April. Tapi kenyataannya bahwa diperpanjang sampai dengan tanggal 2 Juni. Ini artinya bahwa kita masih diperhadapkan dengan ketidakpastian, dan di tengah-tengah ketidakpastian itu banyak orang akhirnya putus asa, orang menyerah. Bahkan mungkin hari-hari ini ada di antara saudara yang ingin menyerah. Saudara, kita sudah tidak mampu lagi, kita sudah tidak kuat lagi. Kita mungkin sedang diperhadapkan dengan jalan buntu. Kita mulai berpikir apa yang kita lakukan menghadapi ketidakpastian yang akan datang, hari-hari yang akan datang yang tidak jelas. Mungkin kita berpikir bagaimana dengan hidup saya, bagaimana dengan keuangan saya, bagaimana dengan perekonomian saya, bagaimana dengan kebutuhan hidup saya. Banyak ketidakpastian yang sedang kita hadapi. Nah saudara yang kasih, firman Allah pagi hari ini akan saya bacakan buat kita semua. Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang keempat dan 5 berkata demikian. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah saudara yang kasih, satu hal yang harus kita bangun lagi hari ini, untuk kita perkuat lagi hari ini adalah pengharapan kita di dalam Tuhan. Untuk kita terus menaruh pengharapan. Firman Allah mengatakan bahwa pengharapan itu seperti sau yang kuat, di mana sau itu akan menahan kapal kehidupan kita tidak terombang-ambing. Kita mungkin akan menghadapi badai hidup, kita mungkin menghadapi hal-hal yang sulit, tapi pengharapan kita kepada Tuhan akan tetap menolong kita untuk tetap kuat. Kalau di antara saudara hari-hari ini mungkin mulai berpikir untuk menyerah, mungkin mulai berpikir untuk melakukan hal-hal di luar kehendak Tuhan, saudara yang kekasih, bangun lagi pengharapan saudara, kuatkan lagi iman saudara. Firman Allah mengatakan bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Pengharapan kita di dalam Tuhan sekali lagi tidak akan pernah mengecewakan. Karena ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan hadir. Firman Tuhan mengatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan saja. Dan biarlah hari ini kita pun melakukan hal yang sama, terus mempercayai Tuhan, terus mengandalkan Tuhan, terus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Karena ketika kita kehilangan pengharapan, maka akan sangat mudah bagi kita untuk melakukan hal yang salah. Seorang bijak mengatakan begini, manusia bisa bertahan tanpa makan 40 hari. Manusia bisa tahan tanpa bernapas 4 menit. Tapi 4 detik saja manusia kehilangan pengharapan, maka selesai sudah. Bila hari ini bangun kembali pengharapan kita, sambil kita tetap mengarahkan pandangan iman kita, pandangan mata rohani kita tetap tertuju kepada Tuhan, sambil terus menantikan pertolongan Tuhan. Saya percaya bahwa tepat pada waktunya, sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan, semua ini akan berakhir. Dan ketika semuanya akan berakhir, saudara, kita akan mengalami hal-hal yang menakjubkan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan menolong kita, terus menguatkan kita, terus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, setiap langkah adalah mujizat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.